Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 kelas 1P53 izin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada dosen pengampu yaitu Ibu Indrayanti yang telah memberikan tugas kami dan kesempatan kami untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami yaitu peran artificial intelligence dan edge computing pada teknologi informasi melalui video informasi ini. Kami dari kelompok 2 dan kelompok kami sendiri terdiri dari 5 anggota kelompok. Untuk yang pertama itu ada saya dengan nama Muhammad Ivan Setiawan, NIM 252300005. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stefan Wijaya Yantono, NIM 252300009. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tren terkini pada platform perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Halo, perkenalkan nama saya Nera Nurafin Manita, NIM saya 252300013. Nah, saya akan menjelaskan apa saja tantangan dalam mengelola infrastruktur teknologi informasi dan solusi manajemennya. Hai, perkenalkan namaku Lia Ramadhani Saputri dengan NIM 252300148. Aku akan membahas tahapan teknologi yang mendorong evolusi infrastruktur teknologi informasi. Hai semuanya, perkenalkan saya Alia Rahma dengan NIM 252300159. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud dengan infrastruktur TI dan juga komponen-komponennya. Untuk mengawali topik ataupun pembahasan materi kali ini, di sini saya akan membawakan latar belakang topik terlebih dahulu. Oke, untuk latar belakang sendiri kita throwback ke 10 tahun terakhir. Oke, dalam 10 tahun terakhir, teknologi informasi ataupun TI ini mengalami evolusi yang luar biasa ataupun perubahan yang signifikan, mulai dari jaringan internet, mulai dari perubahan-perubahan sosial, semuanya cepat banget gitu. Nah, di sini saya mengambil salah satu contohnya yaitu kecepatan internet. Kecepatan internet ini meningkat drastis dari sebelumnya itu cuman yang kita tahu ya, cuman beberapa megabit doang. Tapi sekarang udah jadi ratusan megabit per detik, bayangin. Ini tuh bisa disebabkan karena apa? Karena perubahan teknologi baru. Teknologi ini bernama teknologi 4G dan 5G yang kita pakai saat ini. Kalau kita bahas ke masa lampau, contohnya 10 tahun berarti 2015. Itu mungkin belum ada 5G, belum ada 4G, mungkin belum ada 4G. Tapi yang kita tahu itu di bawahnya kayak 3G, H, A, H. Nah, gitu-gitu. Dan ini tuh ya, aksesibilitas internet ini yang bisa dikatakan sukses ini karena aksesibilitas internet ini meluas ke berbagai pelosok dunia dan juga ini tuh dapat mengurangi kesenjangan digital pada globalisasi. Oke, selanjutnya di tengah perkembangan ini teknologi itu jadi sangat penting, guys. Contohnya di sini saya mengambil dua teknologi ataupun dua subbab materi penting hari ini yaitu artificial intelligence ataupun AI dan edge computing. AI sendiri ataupun artificial intelligence itu berfungsi untuk memungkinkan sistem komputer untuk mengotomatisasi, mengoptimalkan sistem dan juga mengelola infrastruktur AI secara mandiri. Jadi dengan adanya dua perkembangan teknologi ini memungkinkan kalian dengan cepat ataupun dengan sigap ataupun dengan simple itu bisa menjadi pekerjaan lebih mudah. Oke, sementara itu edge computing ini berguna untuk memproses data langsung di sumbernya. Jadi kalau kalian biasa mendengar memproses data itu banyak banget langkah-langkahnya, tapi edge computing ini tidak. Itu tuh langsung diproses langsung tuh di sumbernya, oke. Dan itu juga mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan kecepatan respon untuk tampak-tampaknya. Yang dimana itu sangat penting untuk aplikasi seperti kendaraan otonom,
IoT industri dan juga smart city. Infrastruktur TI didefinisikan sebagai salah satu faktor penting yang menentukan kualitas koneksi jaringan karena dipengaruhi oleh kecepatan jaringan itu dan juga perangkat keras yang digunakan. Yang dimana infrastruktur TI juga merupakan dasar fisik maupun non-fisik yang diperlukan untuk pelayanan dan aplikasi teknologi informasi dalam suatu organisasi atau lingkungan tertentu. Infrastruktur TI mempunyai 3 komponen utama, yaitu yang pertama hardware atau perangkat keras, yang kedua software atau perangkat lunak, dan yang ketiga yaitu jaringan atau networking. Di sini saya akan menjelaskan singkat ketiga komponen tersebut. Komponen yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware merupakan perangkat fisik yang berfungsi sebagai sarana utama komunikasi dan pengolahan data. Contoh yang relevan yaitu seperti server dan juga perangkat jaringan. Lalu komponen yang kedua yaitu perangkat lunak atau software merupakan program yang mengontrol dan mengelola perangkat keras. Contohnya seperti sistem operasi dan aplikasi manajerial yang mendukung fungsi infrastruktur TI. Dan yang ketiga yaitu jaringan atau networking merupakan komponen krusial yang memungkinkan pertukaran data, meliputi semua perangkat dan media transmisi yang mendukung konektivitas internet dan juga mengatur lalu lintas data. Yang pertama, komputasi awal atau mainframe dan client server. Pada tahap awal ini, infrastruktur teknologi informasi berpusat pada komputer besar yang disebut mainframe. Komputer ini digunakan untuk memproses data secara terpusat, kemudian berkembang menjadi arsitektur client server, di mana server menyediakan layanan dan klien mengakses layanan tersebut melalui jaringan lokal. Yang kedua, virtualisasi teknologi, yaitu virtualisasi memungkinkan beberapa sistem operasi berjalan di satu server fisik dengan panduan hypervisor. Teknologi ini meningkatkan penggunaan sumber daya perangkat keras secara lebih efisien dan mempermudah pengelolaan infrastruktur teknologi informasi. Yang ketiga, komputasi awan atau cloud computing, yaitu komputasi awan memperluas konsep virtualisasi hingga tingkat global. Infrastruktur platform dan perangkat lunak dapat diakses melalui internet secara on-demand tanpa harus memiliki perangkat keras sendiri. Yang keempat, komputasi bergerak dan Internet of Things, yaitu teknologi infrastruktur terus berkembang untuk mendukung konektivitas perangkat pintar seperti ponsel, sensor, dan mesin. IoT mendorong kebutuhan yang lebih besar terhadap jaringan penyimpanan data dalam berjumlah besar dan keamanan informasi. Yang kelima, big data dan analitik, yaitu munculnya data dalam volume yang besar dari berbagai sumber mendorong infrastruktur untuk mendukung penyimpanan dan pemrosesan data secara real time. Teknologi analitik digunakan untuk mengekstrak informasi dan mendukung pengembalian keputusan yang lebih tepat dan cerdas. Yang keenam, kecerdasan buatan AI dan edge computing, yaitu integritas kecerdasan buatan dalam infrastruktur teknologi informasi memungkinkan otomatisasi, deteksi ancaman, dan optimalisasi sistem. Edge computing memindahkan proses pemrosesan data lebih dekat ke sumbernya, sehingga meningkatkan kecepatan dan efisien jaringan. Yang terakhir, teknologi masa depan atau blockchain, komputasi bantu kuantum, dan teknologi imersif,
yaitu blockchain mendukung keamanan dan transparansi data. Komputasi kuantum memiliki potensi untuk merevolusi pemrosesan data dengan cepat yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, teknologi imersif seperti AR adalah teknologi masa depan atau blockchain, komputasi kuantum, dan teknologi imersif. Blockchain mendukung keamanan dan transparansi data. Komputasi kuantum memiliki potensi untuk merevolusi pemrosesan data dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, teknologi imersif seperti AR atau VR memperluas penerapan teknologi informasi di berbagai sektor. Yuk langsung aja kita bahas. Yang pertama ada platform keras atau yang disebut juga dengan hardware. Tren terkini pada perangkat keras komputer menunjukkan perkembangan menuju efisiensi, kecerdasan, dan keberlanjutan. Nah, saat ini banyak perusahaan yang beralih menggunakan virtualisasi dan komputasi awan atau yang disebut juga dengan cloud computing. Dan hal ini bertujuan agar penyimpanan dan pengolahan data lebih fleksibel serta hemat biaya. Selain itu, komputasi edge memungkinkan pemrosesan data dilakukan langsung di dekat sumbernya, seperti pada perangkat IoT, dan sehingga sistem dapat bekerja dengan lebih cepat. Kemudian, perangkat mobile dan wearable seperti smartphone, laptop, dan smartwatch semakin canggih dan mendukung produktivitas tinggi. Kemudian adanya tren lain adalah penggunaan chip khusus untuk AI atau GPU, TPU, dan NPU. Hal ini membuat pemrosesan kecerdasan buatan lebih cepat dan serta penerapan green computing untuk mengurangi konsumsi energi dan dampak lingkungan. Dan yang kedua ada platform lunak atau yang disebut juga dengan software. Pada sisi perangkat lunak, perkembangan difokuskan pada kecerdasan, efisiensi, dan keamanan. Banyak aplikasi saat ini yang menggunakan kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin atau yang disebut juga dengan machine learning. Hal ini untuk menganalisis data dan membantu pengambilan keputusan. Aplikasi berbasis cloud juga semakin populer karena dapat diakses dari mana saja tanpa adanya instalasi. Nah, selain itu, pengembang perangkat lunak banyak menggunakan microservice dan kontainer seperti Docker dan Kubernetes. Dan hal ini bertujuan agar sistem mudah diperbarui dan dikelola. Selain itu, keamanan juga menjadi prioritas melalui autentikasi ganda dan enkripsi data. Nah, yang terakhir adanya tren open source yang memungkinkan banyak pihak berkolaborasi dalam pengembangan software secara global dan cepat. Tantangan utamanya yaitu yang pertama, keamanan dan privasi data. Nah, ancaman cyber akan meningkat seiring penggunaan AI dan jaringan nirkabel. Itu beresiko pada data sensitif kita yang bisa bocor. Yang kedua ada keterbatasan kapasitas dan kecepatan jaringan. Karena permintaan data yang tinggi untuk streaming video dan komunikasi awan, itu sering melebihi kapasitas jaringan sehingga bisa menyebabkan gangguan koneksi. Yang ketiga, kompleksitas dan stabilitas infrastruktur. Nah, banyaknya perangkat dan teknologi IoT membuat penggunaan sistem menjadi rumit dan perlu software yang fleksibel. Keempat, penyediaan layanan di daerah terpencil. Karena biaya yang tinggi itu membuat kita sulit untuk menyediakan internet yang cepat dan handal di wilayah pedesaan. Yang kelima yaitu kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, kurangnya tenaga ahli di bidang jaringan dan teknologi informasi ini bisa menyebabkan pengelolaan infrastruktur yang kurang efisien. Nah, yang terakhir adalah pengembangan dan implementasi teknologi. Karena diperlukan standar komunikasi antar perangkat dan ketersediaan sumber daya untuk mendukung integrasi teknologi yang baru. Nah, untuk solusi manajemen infrastruktur TI, yaitu yang pertama ada pemanfaatan AI dan machine learning untuk memantau, menganalisis, dan mengoptimalkan jaringan secara otomatis, meningkatkan keamanan, serta mencegah gangguan.
Kedua, pengembangan infrastruktur fisik seperti investasi pada jaringan optik dan teknologi nirkabel modern untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan. Yang ketiga, strategi inovatif dan kemitraan, mendorong kerjasama publik, swasta, serta pendanaan alternatif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Yang keempat, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, seperti pelatihan rutin dan sertifikasi teknologi terbaru agar tenaga kerja mampu mengelola dan memecahkan masalah jaringan secara efektif. Nah, jadi itulah tantangan serta solusi dalam infrastruktur teknologi informasi. Melalui video informasi ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana AI dan edge computing itu berperan dalam teknologi informasi di masa depan. Terima kasih.